Ya, halo semuanya. Ketemu lagi dengan saya Robert. Hari ini saya akan membahas cara membersihkan tank ya. Jadi apa sih yang harus kalian lakukan ketika tank kalian udah kotor? Peralatan apa aja yang harus kalian siapkan? Terus gimana sih caranya untuk top up lagi air yang udah habis kita buang? Oke? Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya di Three Brothers Aquatic. Ya, oke. Jadi peralatan yang kalian harus siapkan itu pertama pakai ini ya. Saya pakai selang timbang ya, ini beli di material selang timbang. Jadi air yang buang itu nggak terlalu banyak karena kita pakai selang-selang kecil ya. Nah, kalau selang aerator kan terlalu kecil ya. Nah, ini kalau pakai selang timbang dia lebih besar sedikit. Nah, ujungnya saya lakban, saya sambungkan pakai ini pipanya juga beli di material nih, namanya ini bilang aja sebut pipa antena aluminium, ini anti karat nih. Nah, ini saya siapkan ini dilakban, langsung masukin ke selang. Nah, selangnya secukupnya aja dari tank ke pembuangan. Terus siapin juga ember pembuangan, buang air biar nggak berantakan. Terus potong juga pipanya setinggi dengan tank ya. Nah, ini fungsinya buat kita bersihin sela-sela tank. Nah, ini pakai busa filter buat bersihin kotorannya. Oke, sekarang kita mau bersihin kotoran-kotoran di akuarium. Nah, nih kotoran nih sengaja saya nggak cuci, sengaja saya nggak bersihin untuk buat video kali ini. Nih banyak cacing proteinnya pun udah banyak. Nah, oke, nanti kita bersihin semua biar dia kinclong lagi. Ya, oke, jadi pertama kita potong ini dulu busa filternya. Kira-kira aja sekitar segini cukup. Nah, sekitar segini udah cukup buat kita gulung di sininya nih. Oke, nah ujungnya kita bikin tebal, terus kita ikat pakai kabel tis. Kita pakai kabel tis biar dia nggak kemana-mana. Oke, nah jadi kita gunting kabel tisnya, sisanya. Nah, busa sisanya juga kita gunting aja. Nah, jadi ini buat kita nanti buat bersihin dalamnya nih, kita kocok-kocok. Nah, kan jadi kan bersih dia. Tangan kita nggak masuk ke dalam tank karena tangan kita nggak tahu bakteri apa aja yang ada di dalam tangan kita. Jadi kita main aman. Kita pakai busa ini DIY aja nih, segini juga murah. DIY, tank bersih, air bersih, udang sehat, kita pun senang. Oke, selanjutnya kita akan mulai tahap pembersihan tank. Oke, untuk jaga-jaga kita cuci dulu peralatan tempur kita. Nah, ya, buat jaga-jaga. Nah, becek-becek. Oke, sudah bersih, sudah siap buat bersihin tank udang kita. Oke, ini tadi yang kita udah bersihin. Nah, ini cara bersihin saya, cara saya membersihkan tank tuh begini nih. Jadi tangan saya nggak masuk. Nah, yang masuk pipanya aja. Ini disikat semuanya nih, kan kena. Tuh. Nah, bagian sini yang kecil-kecil tuh. Nah, tuh kotorannya semua nih. Terbang. Biarin aja, nanti kalau terbang kita tinggal sedot. Sekarang kita sikat-sikat dulu semuanya. Oke. Oke, kalau udah selesai disikat semua, udah beres. Sekarang tunggu bentar. Debu-debunya itu biar turun dulu. Ini kan masih banyak nih kotor-kotoran yang pada terbang. Tungguin bentar sampai turun semua, nanti baru kita sedot ya.
Kita tunggu dulu sejenak. Ya, oke, sekarang debunya pasti udah turun. Kita tahap selanjutnya kita sedot kotorannya pakai selang timbang sama pipa antena tadi ya. Nah, jadi pipanya dicelupin, kita sedot manual dulu. Nah, perhatiin ya, jempol ini harus selalu standby di sini ya. Jadi buat tutup buka air ketika ada udangnya, kita bisa langsung tutup. Kalau misalnya ada anakan udang, kita tutup, kita buka sedikit aja, jadi air yang keluar pun sedikit. Oke, kita sedot dulu. Nah, saya tunjukin. Kalau misalnya ada kotoran-kotoran yang ada di filter ya, nah itu kan gampang nih. Nah, tinggal diginin, nah bersih semuanya kan. Kotoran-kotoran kecil, nah semua bersih kesedot. Oke, jadi airnya sekarang udah bersih semua, udah kinclong, tuh kinclong semuanya. Ini hasil air buangnya. Dan ingat ya, kalau bisa buang airnya itu sekitar 10% aja per minggu, jangan sampai lebih kalau bisa. Tapi kalau lebih pun nggak masalah, karena nanti kita ada triknya. Kalau misalnya buang airnya terlalu banyak sampai 30%, gimana sih cara amannya supaya udangnya nggak stres? Nanti saya kasih tahu triknya ya. Sekarang saya mau lanjut dulu bersihin tank nomor 2 yang ada udangnya. Udangnya lagi pada makan nih. Nah, kan banyak nih anakan udang. Gimana sih caranya? Nah, sama kayak tadi, cuman bedanya jempol kita tuh harus standby di sini. Nah, jadi setiap ada udang, kita buka sedikit seperti ini cukup nih. Jadi kotorannya tetap kesedot, tapi udangnya nggak aman karena sedotannya nggak kenceng, nggak sampai bikin udang itu ketarik. Ya, saya praktekkan langsung ya supaya ketahuan gimana caranya ya. Oke, buat jaga-jaga, karena ini kita udah bersihin tank yang kedua. Ini busanya harus kita cuci lagi, ya, untuk menghindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Meskipun karena ini satu tank satu sumber sebenarnya nggak masalah, cuman kita jaga-jaga aja. Oke, udah bersih, busanya siap dipakai di tank nomor 2. Oke, jadi ini kan karena kotorannya terlihat ya, jadi kita lebih baik kita sedot dulu aja. Nah, kita sedot kotoran yang terlihat dulu ya. Oke, sekarang ke kotoran-kotoran yang gede kan udah nggak ada, nggak kotoran-kotoran kecil ya. Nah, baru kita pakai ini buat bersihinnya. Sama kayak tadi ya, usahakan tangan nggak usah ikut nyemplung. Kalau kecemplung sedikit ya nggak masalah lah. Yang penting kan kita udah cuci tangan ya. Jadi sebelum nyentuh tank sebenarnya harus cuci tangan supaya tetap steril, udangnya sehat, nggak keganggu. Ya, ini kayak tadi cacing-cacing kecilnya kita bersihin. Tuh. Kotoran-kotoran yang nggak kesedot tadi, nah biarkan aja. Nanti kalau udah buyar begini, debu-debunya dibiarin dulu aja bentar ya. Nanti kan udah nyampe ke busa sana di filter, nanti kita baru bersihin busanya itu kayak tadi aja, sedot ya. Ini udah bersih. Nah, kaca depan udah bersih. Nah, ini udah bersih.
Oke, kita tunggu sebentar biar debunya semua kesedot di filter itu dulu, di biofilternya. Sekitar 10 menit, nanti kita baru sedot lagi. Oke, 10 menit udah berlalu. Sekarang kita lanjut sedot sisa-sisa kotoran yang udah nyampe bawah. Nah, oke, nah kan udah kinclong bersih. Sekarang kita sedot yang di atas busanya. Oke, ini sekarang udah lebih kapasitas ya. Udah sekitar 30% hilang airnya. Nah, nanti saya akan kasih tahu cara top up-nya. Nah, sekarang kita lihat nih udah kinclong semua ya. Udah bebas dari tadi cacing tadi ya, cacing protein. Detritus semua udah hilang. Udah kita sedot semuanya. Ini tuh kaca luar. Nah, kinclong. Tuh ya. Nah, nih hasil buangan airnya. Udah banyak ya ini kotoran-kotoran semuanya ya. Oke, sekarang saya akan kasih tahu gimana caranya buat top up lagi air yang hilang nih yang 10%, air yang hilang sampai 30%. Oke. Saya siapin dulu alatnya. Oke, jadi ini sekarang saya udah siapin air gantinya buat taruh ke dalam tank yang setelah kita kuras tadi. Nah, kalau untuk yang 10% bisa langsung tuang aja ya. Nah, kebetulan nih memang nggak ada udangnya. Nah, jadi setelah kita tambahin air, karena kebetulan saya pakai air RO, jadi pasti mineralnya kan berubah tuh. Nah, jadi saya pasti harus tambahin mineral lagi ke dalamnya. Saya ambil dulu. Jadi kira-kira aja, karena saya ganti airnya 10%, jadi taruhnya sekitar beberapa tetes saja cukup. Nah, sekitar 17 tetesan lah. 15 sih sebenarnya udah cukup. Oke, nah sekarang kalau yang 30% ini kan terlalu banyak nih pergantian airnya. Biasanya udang bisa syok nih. Nah, buat aman kita harus pakai drip aklimasi. Nah, drip aklimasi itu kan udah pernah saya jelasin sebelumnya ya. Jadi wadah ini saya harus taruh ke kursi dulu, terus saya drip aklimasi. Sebentar ya, saya siapin dulu kursinya. Ya, oke, jadi air tampungannya sekarang posisinya udah lebih tinggi ya daripada tank. Udah bisa kita drip aklimasi. Jadi ini tinggal celupin di sini, terus kita sedot, masukin ke dalam tank. Nah kayak gini aja. Jadi nggak usah terlalu diikat ya. Jadi dia ngocor tapi pelan. Nah, ntar saya ambil jepitan dulu. Nah, ini nggak kemana-mana. Nah ya, jadi ini cara teraman buat nambahin air udang ketika kurasnya udah melebihi dari 30%. Nah, nanti kira-kira nih sekitar dia udah tingginya sekitar 10% lagi, kita tambahin air mineral. Naik lagi, mineral lagi sampai dia ketemu di posisi sama rata di penuhnya dia ya. Nah, oke, ini biar dia jalan dulu. Nanti kita sambung lagi.
Oke, sekiranya udah naik 10%, saya tetesin 5. 3, 4, 5. Oke. Nanti naik 10% lagi. Kita tetes 5 lagi sampai dia penuh ya. Lanjut. Ya, ini air sisa kurang lebih 10% lagi ya. Kita boleh nambahin lagi 5 tetes. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nanti 3 tahap terakhir pas dia udah penuh. Oke, sekarang udah penuh ya. Udah mau penuh. Nah, ini tahap terakhirnya. Kita tambahin 5 lagi. Ya. Nah, oke, air tampungan juga udah mau habis. Nah, kalau udah kayak gini jangan lupa tambahin bakteri starter lagi, karena kan udah terlalu banyak air yang terbuang ya. Nah, jadi tambahin ini lagi nih, sekitar 1 tutup botol aja. Oke, dikocok dulu sebelum masukin. Nah, tekannya 1 tutup botol, langsung tuang, cus. Oke, tuang. Ini pas udah sama, ini udah boleh kita cabut, udah boleh kita tarik. Nah, lihat udangnya. Nah, udangnya masih bahagia ya, semuanya masih bahagia. Nah, ini cara teraman buat top up air ketika udah melebihi kapasitas 10%. Nah ya, udangnya masih oke. Tanknya udah bersih, tempat makannya udah bersih. Nah, tuh udah pada berenang ya. Ya, oke. Jadi gitulah caranya melakukan pembersihan tank, sedot air, nambah air ke dalam tank dengan baik dan benar ya. Jadi misalnya kalau kalian memang mau rutin ganti air, lebih baik saya sarankan per minggu maksimal 10% aja air yang diganti. Tapi kalau memang tanknya udah terlalu kotor, harus di atas 10%, 20, 30, 40, bahkan 50%. Kalian pakai cara saya yang tadi saya tunjukin. Nah, udah pasti 100% udang kalian pasti aman ya. Jadi sekian dulu aja video ini saya buat. Sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Salam penggemar udang hias.